semuanya, kembali lagi dengan saya Rifda Jovi. Nah, di sini saya ingin melanjutkan materi kita tentang mobile apps atau menggunakan Android Studio. Nah, sekarang itu saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan maps atau kita ambilnya tuh kayak animation-nya tuh dari Google Maps seperti itu. Nah, jadi di sini ada 3 contoh maps. Jadi saya akan jelaskan satu persatu dulu. Yang sekarang kita akan ke maps yang pertama. Maps yang pertama kita tuh nggak bawa atau nggak buat layout yang gimana-gimana karena itu cuma menampilkan yang seperti ini. Cuman ternyata petanya tuh nggak muncul karena kalau yang udah saya baca-baca dari beberapa sumber katanya tuh peta nggak muncul tuh bisa karena beda emulator, permissionnya, terus juga bisa kayak SDK-nya juga bisa kena gitu. Jadi laptop saya itu kurang memadai untuk hal itu, jadi saya akan jelaskan codingannya aja ya teman-teman, supaya semoga dengan codingan yang sama tapi di laptop yang lain itu semoga bisa. Nah, jadi yang pertama kita buat dulu activity-nya ya, ada map activity, dan juga ini pastinya kalau misalnya kita buat map activity otomatis terbuat juga layout-nya. Layout-nya tuh cuma simple aja, cuma yang kayak gini aja. Terus kita ada menu, yang mana menunya ini untuk bisa kita pilihnya kan ada titik 3 ya, jadi bisa kita pilih mau yang normal, hybrid, satelit ataupun yang terlain. Nah, codingannya cuma kayak gini aja. Oke, pas di bagian activity map nih, pas bagian activity map, pertama-tama kita pastinya itu nge-set variabelnya. Jadi di sini ada kita buat mmap yang mana kita akan mengambil dari Google Map. Terus ada untuk permissionnya. Terus di sini juga ada function uncreate. Ya pastinya activity apapun itu pasti diawali dengan function uncreate. Yang mana ini untuk menampilkan si maps-nya. Dia akan menampilkan layout dari activity maps yang sederhana tadi. Terus dia juga akan mengambil ID-nya itu berupa map dari si layout activity map-nya. Nah, di sini ada function on map ready. Jadi, on map ready itu gunanya untuk saat kita pertama kali buka map, apa yang pertama kali muncul di map itu. Nah, kan kalau misalnya kita buka Google Map biasanya tuh kan ya udah peta Pekanbaru ataupun peta Indonesia ataupun lokasi terdekat dengan kita kayak gitu. Nah, jadi di sini kita setnya itu Pekanbaru. Pokoknya dari sini kita set Pekanbaru itu dengan titik koordinatnya itu ini dan ini. Nah, lalu di sini dia ada markernya juga. Jadi dia markernya itu akan memposisikan si Pekanbaru dengan koordinat yang tadi, dan juga judulnya itu adalah marker di kota Pekanbaru. Nah, lalu di sini ada move kamera ya, jadi kamera itu otomatis nge-zoom ke si Pekanbarunya. Nah, kalau ini dia untuk ngecek permission aksesnya. Kalau misalkan dia kan biasanya ada kayak boleh nggak mengakses map ini gitu kan. Kalau misalkan nggak ada ya udah langsung muncul, tapi kalau ada nanti di follow aja. Nah, ini untuk ngeklik-kliknya. Nah, ini kalau misalkan kita masukin tambah marker long click, ini nanti ada fungsinya di bawah. Lalu fungsi selanjutnya itu adalah on create option menu. Nah, yang kayak saya bilang tadi di bagian menu, ini yang munculin option yang 4 option ini ya. Nah, dia di sini function ini. Jadi dia akan menampilkan layout menu tampilan map. Nah, nanti habis itu dia akan memanggil ini function menunya, yang mana kalau misalkan kita ID-nya itu adalah map normal, maka dia akan memunculkan Google Map dengan tipenya normal. Kalau yang hybrid dia akan ke hybrid, kalau yang satelit dia akan tipenya satelit, dan kalau train dia juga train. Nah, ini yang on marker click, dan dia gunanya itu untuk dipanggil di sini di on request permission result. Nah, jadi dia di sini akan kayak permisi tadi kalau misalkan aplikasi ini dibutuhkan untuk permisi untuk menampilkan map. Nah, kayak gitu. Dia kan kadang ada HP yang kayak gitu ada enggak. Nah, kalau misalkan di saya, kalau nggak salah saya kemarin sih itu nggak ada. Nah, tapi kalau misalkan ada ya udah ada, kita allow aja nanti. Nah, kalau misalkan nggak ada, dia bilangnya aplikasi ini membutuhkan akses lokasi. Nah, terus ini yang get alamat. Jadi kalau misalnya kita mau mencari by alamat dia bisa, dia pakai ini. Dan terus ini untuk fungsi tambah marker long click tadi yang di atas, yang dipanggil di atas. Nah, ini dia bakalan kita tahan aja lama-lama bagian mapnya itu, nanti tahan lama-lama aja. Nanti kayak muncul tuh koordinatnya berapa, terus nanti ada pilihan koordinatnya, dan juga akan dia ngambil nama jalannya. Nanti dia otomatis terbuatlah itu markernya, dia penandanya seperti itu. Oke. Gitu. Jadi yaitu ya guna function-functionnya. Jadi yang pertama itu kan ada yang pentingnya itu kan ada on map ready. Itu gunanya untuk memunculkan map yang pertama kali kita running gitu. Pas pertama kali kita buka Google Map, apa yang pertama kali muncul. Nah, itu yang untuk on map ready. Terus yang kedua, untuk kita menambahkan penanda lokasi itu pakai function tambah marker long click. Jadi caranya tuh ya kayak tadi, tahan lama-lama, terus nanti dia muncul koordinatnya, terus kita set aja, dan nanti dia tertambah tuh penanda lokasinya seperti itu. Nah, suaranya tuh harusnya ada mapnya ya, ada mapnya, terus ini ada pilihannya juga. Jadi kalau misalkan kita pilih itu bisa, tapi karena mapnya itu nggak didukung sama emulator kali ini, jadi saya nggak bisa nyontohin gitu, mohon maaf banget. Tapi kalau misalkan teman-teman semua tahu apa masalahnya, bisa aja ya kasih tahu saya.
Nah, ini untuk yang map pertama. Lanjut kita ke map yang kedua. Kedua ini sama seperti map pertama, dia mapnya itu nggak muncul kayak gini karena ya mungkin kesalahan emulatornya juga. Nah, jadi saya bahasnya tuh yang bagian codingannya aja ya teman-teman. Jadi di sini di bagian maps activity-nya itu pastinya kita akan ngeset variabel-variabel yang dibutuhkan, ada nmap, Google API client, location request, sama ngebinding layoutnya nanti. Jadi di sini ada function onCreate. Jadi di function onCreate ini kita akan ngebinding layout dari si activity maps, yang mana isi layout activity maps itu simple aja kayak tadi, cuman bedanya dia punya edit text itu untuk mencari lokasi, dan juga ada button untuk nge-oke kan kita cari lokasi tadi, seperti itu. Terus habis kita ngebinding menampilkan, dia ada on map ready. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau on map ready itu kan kayak map yang siap digunakan pas pertama kali kita muncul. Cuman bedanya di sini dia ada if else. Jadi kalau misalkan aplikasi itu minta permission untuk ngebuka lokasinya, nanti dia masuk ke dalam kondisi if. Tapi kalau tidak, dia masuk ke kondisi else. Lalu ada juga function Google API Client, karena kita menggunakan Google API Client, makanya kita punya function ini. Lalu ada function onConnect. Jadi di sini tuh berapa banyak sih user itu minta request atau minta mencarikan aplikasi, mencarikan alamat gitu di mapnya. Dia akan disimpan di sini, dan juga dia pastinya akan meminta permission lokasinya gitu. Nah, inilah function untuk mencari lokasinya. Jadi saat user itu memencet ketik lokasi, dia akan ngebinding ini input lokasi, dan juga dia akan nanya nih, ada if else, apabila lokasi yang kita ketikkan itu kosong, maka dia akan munculkan pop-up yang mana isinya itu masukkan lokasi yang ingin dicari. Tapi kalau ada lokasinya, dia akan masuk ke kondisi else. Bentar. Nah, lokasi else yang mana dia akan dicari berdasarkan geocoder, yang mana geocoder itu kan akan meminta kayak koordinat gitu. Nah, ini ada koordinatnya, dan juga langsung akan ditandai si lokasi yang udah kita set tadi. Nah, setelah ditandai, makanya kameranya tuh akan langsung ngezoom si bagian penandanya, dan dia akan memunculkan teks berupa alamat yang kita cari. Terus ada juga function onConnection suspend dan juga onConnection fail. Ini wajib ada karena kita menggunakan Google API Client, teman-teman. Di manifest itu jangan lupa yang bagian Android value ini disamakan dengan Google API kita ya di bagian show key di sini. Nah, di sini nanti disesuaikan. Dia tiap user tiap apa tuh beda-beda sih Google API key-nya. Jangan lupa kita minta permission internet karena kita menggunakan dari Google Map. Sekarang kita lanjut ke map yang ketiga. Nah, di map yang ketiga ini kita bedanya itu menggunakan map library. Kita udah nggak menggunakan map dari Google, tapi sekarang kita dari map library. Menurut saya sih sini lebih simple dan lebih ya pasti aja gitu. Nah, ini hasil dari runningan map menggunakan map library ya. Cuman kayak gini aja sih. Nah, codingannya itu seperti ini. Yang kita tambahin itu cuman di map activity. Kalau tadi itu kan kita punya activity yang namanya map ya. Nah, kalau ini nggak perlu, kita masukin aja ke dalam main activity-nya. Nah, di main activity kita tuh ada ya seperti biasa ya, ada variabel map view-nya untuk menampilkan mapnya. Terus ini ada function onCreate pastinya, yang mana dia akan ngebinding di map library-nya sendiri. Dia akan menginisialisasikan map library-nya dan juga layout-layoutnya. Nah, di activity main layout-nya itu tuh cuman simple aja sih ya. Cuma bentuknya kayak gini, yang mana tipenya itu map view untuk si map library nanti. Nah, terus kalau misalkan dia udah terbuat mapnya, dia akan menampilkan style mapnya itu berdasarkan data yang ini, data URL JSON ini. Nah, nanti setelah ditampilkan dengan style ini, dia akan masuk atau memanggil function yang namanya tambah marker. Nah, function tambah marker itu ada seperti ini, yang mana isinya itu kita buat markernya itu di Pekanbaru. Jadi di set Pekanbaru koordinatnya berapa, terus dia juga akan meminta atau mengambil icon markernya, terus disimpan di variabel yang namanya bitmap, dan juga diubahlah size dari icon bitmapnya itu sendiri dengan size width-nya, dengan size width-nya itu 64 dan height-nya itu juga 6. Nah, lalu di sini dia akan menampilkan ya marker tersebut dengan simbol markernya itu atau simbol yang ini nih, yang Pekanbaru sama ikonnya itu kayak gini. Maksudnya kayak yang di set gayanya, stylenya gitu, dengan image-nya itu marker icon dikasih nama, terus dia posisinya bottom, terus dia juga text field atau dikasih nama Pekanbaru yang di bawah, terus yang mana teks anchor untuk si Pekanbaru itu top, dan size-nya itu sebesar 14, dan warnanya itu black atau ini untuk style dari si icon sama teksnya. Terus dia juga akan otomatis memposisikan kamera saat kita baru pertama kali mengakses, langsung ngezoom ke si Pekanbarunya dengan ukuran zoomnya 6,0. Nah, di sini ada function kayak on start, on system, pause,
on stop, on low memory, on this, terus sama on set. Nah, ini gunanya untuk memastikan bahwa map ini tetap berjalan saat aplikasinya digunakan nanti. Jadi kalau misalkan mapnya itu kita start yang berjalan, kalau kita resume juga iya, kita berhentikan, bahkan kita hilangkan dia juga bisa, kita hapus atau destroy dia juga bisa, atau menghemat memori bisa, dan terakhir bisa juga untuk save sementara. Jadi kayak kalau misalkan mau menjalankan aplikasinya tapi mapnya tidak berjalan, kita menggunakan function-function seperti ini. Nah, menurut saya ini lebih mudah daripada dua metode map sebelumnya, karena dua metode map sebelumnya itu kan menggunakan API juga. Ini nih juga kita menggunakan API, yang mana itu dari Google, namanya ini kita map Tailor Cloud. Nah, nanti API ini kita salin aja, terus kita masukin ke codingan tadi, Android Manifest di bagian sini. Nah, dah seperti itu. Dan oh ya, sama ini tambahin Gradle untuk map library-nya. Nah, kalau yang tadi itu tuh codingan itu lebih panjang, dan jadi dia tuh juga lebih tricky sih sedikit, karena kan kayak tadi lah, beda versi map aja dia nggak bisa muncul, dan ternyata pas saya coba cari tahu dia harus Google Play. Maksud Google Play itu seperti ini. Jadi bagian device kita nih, bagian edit, nah nanti dia ada disuruh download dengan ini, download Google Play gitu. Cuman laptop sini masih enggak. Nah, Google Play ini harus di-download. Nah, nanti kalau di-download dia baru bisa, tapi kan nggak semua memadai sih sebenarnya untuk saya. Jadi saya nggak bisa yang dua metode map sebelumnya. Jadi yang menurut saya lebih baik itu di map yang metode ketiga ini, atau menggunakan map library. Oke teman-teman, sekian dulu video materi tentang penggunaan map, dan kita udah menggunakan 3 metode map ya, cara menampilkan metode map. Yang pertama itu nampilin map aja dengan beberapa tampilan, bisa kita tampilan normal, satelit, atau yang lain gitu. Terus ada juga kalau misalnya kita mau cari mapnya juga bisa, dan juga terakhir ini untuk menampilkan map dengan metode lain atau map library. Nah, silahkan sesuaikan aja, tergantung kenyamanan teman-teman semua. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang paham ataupun kecepatan, saya mohon maaf, dan terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di minggu depan, bye bye.